Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan azab pimpinan pesantren. Nafsu mengalahkan iman, terkubur hidup-hidup di tanah pesantren. Namun sebelum itu sempatkan tulis sholawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat, amin. Malam itu, langit di atas desa Sukaluyu terasa lebih gelap dari biasanya. Angin bertiup kencang seakan membawa bisikan-bisikan gaib yang menggigilkan tulang. Di balik pagar tinggi pondok pesantren Darussalam, lampu-lampu bohlam temaram berkelip seperti nyala lilin yang sekarat. Tapi di dalamnya, ribuan langkah santri berjalan tenang menuju masjid, dipimpin oleh satu sosok yang selalu dianggap suci, Ustaz Rahman. Pria paruh-baya itu dikenal luas sebagai ulama karismatik. Sorbannya selalu bersih, jubah putihnya tanpa celah, dan janggutnya yang rapi menjadi simbol kehormatan di mata para pengikutnya. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik jubah suci itu tersembunyi kegelapan yang lebih mengerikan dari mimpi buruk siapapun. Santri adalah amanah, katanya di hadapan para wali santri dalam pengajian bulanan. Mereka datang ke sini untuk menimba ilmu, bukan sekadar menjadi orang pintar, tapi juga orang beriman. Semua orang mengangguk setuju. Para ibu meneteskan air mata haru, yakin anak-anak mereka sedang berada di tangan yang tepat. Tapi di sudut aula itu, sepasang mata remaja perempuan menatap kosong. Laila, santri kelas akhir, cantik, alim, dan dikenal sebagai anak yatim yang paling rajin di pesantren. Tak ada yang tahu bahwa malam sebelumnya, Laila dipanggil ke ruangan khusus di balik kantor utama Ustaz Rahman. Alasannya sederhana, ada yang perlu didoakan, kamu kerasukan. Kalimat yang selalu menjadi alasan untuk memanggil santri putri secara pribadi. Dan ketika pintu itu ditutup, tidak ada yang bisa mendengar jeritannya. Hari-hari berlalu, Laila menjadi pendiam. Ia tak lagi semangat menghafal Al-Quran, sering menunduk, dan wajahnya semakin pucat dari waktu ke waktu. Para ustazah sempat menegur, tapi Ustaz Rahman bilang, dia sedang dalam proses pembersihan jiwa, jangan ganggu. Namun, malam demi malam, suara tangis lirih terdengar dari asrama putri. Laila menangis tanpa suara. Ketika temannya bertanya, ia hanya menggeleng dan memeluk musyafnya erat-erat. Di balik ketenangan pondok itu, ada keganjilan-keganjilan yang mulai muncul. Salah satu santri bernama Fitri tiba-tiba menghilang. Katanya, pulang mendadak karena sakit. Tapi tak ada yang pernah tahu alamat rumahnya. Bahkan, nama lengkapnya pun tak pernah terdaftar di buku induk. Laila mulai sering melihat bayangan di balik jendela, meskipun saat itu tak ada siapa-siapa. Suatu malam, ia bermimpi tubuhnya dikunci di dalam ruangan gelap, dan seseorang bersorban putih tertawa sambil menyiraminya dengan air hitam pekat. Ketika ia terbangun, kamarnya bau anyir, dan lantai basah seperti habis dilumuri sesuatu yang lengket. Tapi teman-temannya tidur pulas, seolah hanya dia yang menyadarinya. Sementara itu, di luar pondok, masyarakat semakin mengagungkan Ustaz Rahman. Ia mulai tampil di TV lokal, diundang ke stasiun radio, bahkan diminta mengisi tausiah di kantor bupati. Namanya harum, tapi Laila tahu, harumnya bukan karena doa, tapi karena darah dan aib yang ditutupi dalil. Hingga suatu malam, ketika Laila berani menulis sebuah surat panjang berisi pengakuan tentang semua yang terjadi. Surat itu ia lipat rapi dan sembunyikan di balik tumpukan buku fikih di perpustakaan lama, berharap suatu hari akan ditemukan. Namun, sebelum sempat ia berbuat lebih jauh, pintu kamarnya diketuk pelan. Tok, tok, tok. Laila, Ustaz memanggilmu. Sekarang. Suara itu datang dari balik pintu. Suara seorang ustazah senior. Tapi matanya dingin, dan senyumnya lebih menyerupai ancaman daripada kasih. Laila berdiri perlahan, menatap cermin, lalu membisik pelan pada bayangannya. Kalau aku tidak kembali, semoga Tuhan yang bicara. Pintu kamar terbuka, dan langkahnya menghilang dalam lorong gelap pondok yang tak pernah tidur. Langkah Laila menyusuri lorong pondok yang sunyi terasa semakin berat. Malam itu, angin tak lagi berhembus, seolah dunia berhenti bernafas.
Di setiap dinding yang ia lewati, bayangan dirinya memantul aneh, seperti ada yang mengikuti di baliknya. Matanya sempat menoleh ke arah asrama santri putra, tapi semuanya gelap. Hanya ruangan utama milik Ustaz Rahman yang masih terang. Remang cahaya lampu gantung dari balik jendela kaca buram. Ustazah Mutia yang membawanya tidak banyak bicara. Hanya melirik sesekali. Wajahnya dingin, ekspresinya datar. Laila ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Ia tahu, malam ini bukan pertama kalinya ia dipanggil. Tapi sejak ia menyembunyikan surat pengakuannya, hatinya mulai berontak. Ada tekad untuk melawan, tapi juga ketakutan akan kehilangan segalanya. Sampai akhirnya mereka tiba di depan pintu kayu besar bertuliskan kaligrafi, majelis khusus. Di balik pintu itulah, segala mimpi buruk Laila bermula. Masuk, kata Ustazah Mutia. Pintu dibiarkan terbuka, lalu ditutup perlahan dari luar. Bunyi klik dari kunci pintu terdengar seperti jerat takdir yang tak bisa dilawan. Ustaz Rahman duduk di atas kursi rotan besar, dengan sorban putih menggantung di pundak. Di depannya, meja kecil dipenuhi botol air, kemenyan, dan secari kertas bertuliskan nama-nama santri perempuan. Laila melihat namanya ada di urutan pertama. "Duduklah, Laila," ujarnya pelan, senyumannya tenang. "Kamu masih menyimpan dendam, ya? Tidak semua orang bisa menerima proses pembersihan seperti ini." Laila tak menjawab. Ia duduk perlahan, menunduk, menggenggam ujung kerudungnya yang sudah mulai lusuh. Ustaz Rahman mulai berbicara tentang syariat, tentang ujian iman, tentang rahasia antara guru dan murid yang tidak boleh diumbar. "Kamu istimewa, Laila. Kamu anak yatim yang Allah kirim ke sini untuk menjadi penerus cahaya," bisiknya sambil berjalan mendekat. "Tapi kamu harus melewati tahapan spiritual yang paling sakral." Ketika tangannya mulai menyentuh pundaknya, Laila spontan berdiri. Nafasnya memburu. "Saya tahu apa yang Ustaz lakukan. Saya sudah menulis semuanya. Semua akan tahu siapa Ustaz sebenarnya," teriaknya. Mata Ustaz Rahman langsung berubah. Sorot matanya tajam, penuh kemarahan yang ditahan selama ini. Tangannya menggenggam botol air dan melemparkannya ke dinding. "Kamu pikir orang akan percaya pada santri yatim miskin sepertimu? Kamu pikir mereka akan percaya pada ocehan gadis labil?" Tiba-tiba pintu terbuka. Dua ustazah senior lainnya masuk ke dalam ruangan. Mereka berdiri di samping Laila, seperti pagar besi yang tak bisa ditembus. "Kalau kamu menyebarkan surat itu, kamu tidak akan pernah bisa keluar dari sini," bisik Ustaz Rahman, dingin. Seketika itu juga, Laila dipaksa duduk kembali. Mulutnya dibekap, dan ia dipaksa meminum air yang entah dirapal doa atau kutukan. Tubuhnya mulai lemas, penglihatannya kabur. Dalam kondisi setengah sadar, Laila masih bisa mendengar suara lirih dari salah satu ustazah. "Tolong, Pak Ustaz, cukupkan malam ini saja. Jangan yang satu ini." Tapi Ustaz Rahman tak menggubris. Ia melangkah mendekat sambil membaca doa-doa keras. Namun lafaz yang keluar justru menyerupai mantera tak dikenal. Lampu ruangan tiba-tiba mati. Gelap, hening, dan hanya suara tangisan lirih terdengar dari dalam ruangan yang terkunci itu. Suara tangisan seorang gadis yang keimanannya dijadikan tameng nafsu iblis berkedok ulama. Pagi hari menyelimuti pondok pesantren Darussalam seperti biasa. Aktivitas santri kembali berjalan. Lantunan ayat suci terdengar dari masjid. Aroma bubur dan tempe goreng menguar dari dapur umum, dan semua tampak seperti tak pernah terjadi apa-apa semalam. Namun tidak bagi Laila. Ia duduk terpaku di pojok perpustakaan tua yang jarang didatangi santri. Matanya sembab, tubuhnya lemah, dan kerudungnya sedikit kusut. Di hadapannya tergeletak kitab fikih kuning tua yang sudah lapuk oleh waktu. Ia mengelus sampulnya pelan, lalu membuka halaman tengah yang telah ia selipkan malam sebelum kejadian. Sebuah kertas terlipat 4. Di dalamnya, tulisan tangan Laila menceritakan semuanya. Pengakuan tentang pelecehan berkedok ruqyah, tentang tekanan yang ia alami, dan tentang betapa pondok yang selama ini dianggap surga ilmu, ternyata menyimpan neraka di balik tembok suci. "Aku, Laila binti Hashim, santri Darussalam,
Menulis ini bukan untuk membuka aib, tapi menyelamatkan yang belum menjadi korban. Ia menatap tulisan itu sambil menahan air mata. Bibirnya bergetar. Ia tahu surat ini mungkin satu-satunya harapan, karena melawan secara langsung hanya membuatnya semakin dalam ke dalam kubangan kegelapan. Laila menyembunyikan surat itu kembali. Tapi kali ini, ia memindahkannya ke dalam lembar kitab paling belakang, lalu menandainya dengan selembar sobekan kecil bertuliskan angka 59. Angka halaman kitab terakhir yang sudah usang. Langkah kakinya gemetar saat meninggalkan perpustakaan. Tapi sebelum ia benar-benar keluar, ia melihat seseorang berdiri di balik rak buku. Iqbal, santri putra kelas akhir yang sering membantu di perpustakaan. Iqbal menatapnya heran, seperti ingin bertanya. Tapi Laila buru-buru pergi tanpa sepatah kata. Di asrama, Laila semakin pendiam. Ia hanya berbicara saat ditanya, dan lebih sering duduk menghadap jendela dengan pandangan kosong. Beberapa teman mulai khawatir, tapi tak berani berbuat banyak. Mereka tahu, siapapun yang terlalu banyak bicara bisa dipanggil oleh pengurus. Sementara itu, di ruang guru, Ustaz Rahman tengah menerima laporan dari Ustazah Mutia. Dia belum bicara apa-apa, tapi lebih banyak merenung. Sepertinya menyerah. "Bagus," ujar Ustaz Rahman singkat. "Biarkan dia tenang beberapa hari. Setelah itu, siapkan surat pindah atas nama Laila. Buat seolah-olah dia pulang atas permintaan keluarganya. Kalau surat yang dia sembunyikan itu ditemukan," bisik Ustazah Mutia cemas. Ustaz Rahman menatapnya tajam. "Tak akan ditemukan. Tak ada yang berani menyentuh kitab-kitab tua itu. Lagi pula, siapa yang akan percaya pada cerita dari seorang santri depresi?" Tapi mereka salah. Iqbal, yang sejak pagi gelisah, kembali ke perpustakaan. Ia penasaran dengan keanehan Laila pagi tadi. Ia mencari kitab fikih tua yang sama, lalu mulai membukanya satu persatu. Sampai akhirnya, di halaman 59, ia melihat lipatan kertas dan tanda kecil yang diselipkan. Tangan Iqbal gemetar saat membaca isi surat itu. Ia membaca perlahan, setiap kalimat seperti petir yang menyambar nuraninya. Ia menoleh ke sekeliling. Tapi ia tahu, hidupnya takkan sama lagi setelah membaca itu. Sementara itu, dari kejauhan, Laila menatap perpustakaan dari balik jendela asramanya. Ia melihat siluet Iqbal membuka kitab itu. Perlahan, senyum tipis muncul di wajahnya yang lesu. Ada secercah harapan yang terbit di matanya, meskipun entah berapa lama ia bisa bertahan. Langit mulai mendung sore itu. Awan-awan berat menggantung di atas pesantren, dan angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang belum tersiram hujan. Sesuatu sedang berubah, dan surat itu adalah awal dari badai besar yang tak bisa dihentikan. Waktu terus berjalan di pondok pesantren Darussalam, namun langkah Laila terasa semakin berat dari hari ke hari. Bukan hanya karena trauma yang menggerogoti batinnya, tapi karena tubuhnya sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda yang tak bisa disembunyikan lagi. Mual di pagi hari, lemas tanpa sebab, tubuhnya yang mulai membengkak, dan yang paling menyakitkan, perutnya yang perlahan membuncit. Ia mencoba menutupinya dengan mukena lebar dan baju longgar. Tapi bagi teman-teman asrama yang hidup bersamanya dalam ruang sempit setiap hari, perubahan itu tak bisa luput dari perhatian. "Laila, kamu sakit ya? Mukamu pucat sekali akhir-akhir ini," tanya Fitri, teman sekamarnya, dengan suara penuh kekhawatiran. Laila hanya tersenyum kaku. "Cuma masuk angin. Kurang tidur juga." Namun Fitri mulai curiga. Suatu malam, saat Laila tertidur lebih dulu, Fitri melihatnya gelisah dalam tidur. Tangan Laila sesekali mengusap perutnya seperti naluri seorang ibu. Fitri mendekat, dan saat menyentuh pundaknya, Laila mengigau pelan. "Jangan, Ustaz, tolong jangan lagi." Fitri langsung terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia menatap wajah Laila yang terlihat lelah dan penuh luka, lalu mengalihkan pandangannya ke perut Laila yang mulai menonjol samar di balik selimut tipis. Air matanya menetes pelan. Ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Keesokan harinya,
kabar mulai menyebar. Perlahan tapi pasti, bisik-bisik muncul di antara para santri. Tentang Laila yang semakin murung, tentang perutnya yang berubah, tentang kemungkinan dosa besar yang tak terucap. Laila merasa semua mata mulai memandanginya berbeda. Bahkan beberapa ustazah mulai bertanya dengan nada tajam dan penuh kecurigaan. "Kamu menstruasi bulan ini, Laila?" tanya Ustazah Marwah saat pemeriksaan harian. Laila mengangguk ragu. "Iya, Ustazah, sudah." Namun jawabannya tak meyakinkan. Ustazah Marwah menatapnya dalam-dalam, lalu mencatat sesuatu di buku catatannya. Sementara itu, suara adzan zuhur berkumandang dari menara masjid, menyembunyikan gemuruh ketakutan yang terus menumpuk dalam dada Laila. Di ruang guru, Ustaz Rahman menerima kabar yang tak ingin ia dengar. Laila dicurigai hamil. Ia menahan emosi, tapi wajahnya berubah pucat. Ia tahu jika ini benar, maka semua yang telah ia tutupi akan terbuka. "Segera panggil bidan desa. Periksa secara diam-diam. Jangan sampai santri lain tahu." Perintahnya dingin. Namun informasi seperti ini tak bisa dibendung. Dalam waktu 2 hari, isu kehamilan Laila menjadi topik panas di kalangan santri. Mereka berbisik di pojok kelas, menyindir dalam doa bersama, dan menatap Laila seolah ia pembawa aib. Padahal tak satu pun dari mereka tahu siapa sebenarnya yang menjadi pelakunya. Fitri, yang kini tahu semuanya, mencoba bicara dengan Laila. Tapi Laila hanya menangis, menutup telinga, dan menggenggam perutnya. "Aku gak minta ini terjadi. Aku cuma mau belajar, Fitri, cuma itu." Fitri memeluknya erat. Tapi di luar pintu, 2 ustazah sudah menunggu untuk membawa Laila ke ruang pemeriksaan. Hari itu, Laila akhirnya dibawa diam-diam ke ruang belakang pondok. Bidan desa sudah menunggu, dipanggil tanpa informasi lengkap. Tapi ketika memeriksa kondisi Laila dan meraba perutnya, wajah sang bidan langsung berubah. Ini sudah masuk usia 4 bulan. Kenapa baru sekarang diperiksa?" Ustazah Mutia gugup. Dia tidak mengaku. "Kami juga baru tahu." Tapi sang bidan menggeleng. "Ini bukan sekadar soal kehamilan. Ini ada yang lebih parah. Detak jantungnya tidak normal. Perutnya kencang, seperti ada yang bukan manusia." Semua terdiam, termasuk Laila, yang mendengar ucapan itu sambil menggigil. Ia merasa ada sesuatu dalam tubuhnya yang bukan hanya janin biasa. Malam-malam terakhir ini, ia mulai merasakan mimpi-mimpi aneh. Bayangan sosok berjubah putih, suara bayi menangis dari dalam rahimnya, dan teror yang tak bisa ia jelaskan. Bidan itu mencoba menyentuh kembali perut Laila. Namun tiba-tiba lampu ruangan mati, dan seisi ruangan bergetar pelan. Udara menjadi dingin. Sang bidan mundur, matanya membelalak. "Astagfirullah, ini bukan kehamilan biasa." Dan saat lampu kembali menyala, Laila duduk diam, tapi air matanya mengalir deras. "Aku tahu, ini bukan cuma anak manusia. Ini azab." Hari Jumat datang membawa hujan rintik yang jatuh sejak subuh. Udara di sekitar pondok pesantren Darussalam terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti halaman, menciptakan suasana muram yang menggantung di udara seperti firasat buruk yang enggan pergi. Pagi itu, semua santri putra dan putri diwajibkan hadir di musala untuk pengajian bersama sebelum salat Jumat. Laila datang paling akhir. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Perutnya kini jelas membesar. Tapi ia tetap dipaksa hadir demi menjaga wibawa pesantren. Ia duduk di barisan belakang, jauh dari sorotan. Tapi tetap saja, tatapan para santri menusuknya dari segala arah. Bisikan, gumaman, dan sindiran halus bertebaran di udara. "Lihat perutnya. Anak siapa ya? Katanya kena azab karena suka ngelawan ustaz." Laila menunduk dalam, memejamkan mata, mencoba mengabaikan semuanya. Di atas mimbar musala, Ustaz Rahman berdiri memberikan ceramah. Suaranya tegas, penuh retorika, dan seolah tidak menyentuh realitas yang sebenarnya terjadi. Ia berbicara tentang pentingnya menjaga kehormatan,
tentang fitnah akhir zaman, dan betapa Allah akan menghukum siapa saja yang mencoreng nama baik ulama. Siapa yang durhaka pada gurunya, katanya lantang, maka hidupnya tidak akan berkah. Akan ada musibah menimpanya. Bahkan janin dalam kandungannya pun bisa membawa kutukan. Ucapan itu seperti cambuk yang menghantam jantung Laila. Tangannya mencengkeram sajadah. Tubuhnya mulai berkeringat dingin. Perutnya terasa berdenyut. Seperti ada sesuatu yang bergerak tak wajar di dalam sana. Tiba-tiba, terdengar suara aneh. Seperti benda jatuh keras. Disusul suara desahan berat dari arah belakang. Beberapa santri menoleh. Laila menggigil. Ia melihat darah merembes pelan dari bawah jubahnya, membasahi sajadah, lalu menetes ke karpet musala yang berwarna hijau tua. Suara lirih keluar dari mulutnya, nyaris tak terdengar. Ya Allah, sakit, ada yang keluar. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya goyah. Dan saat itu juga, ia menjerit keras. Jeritan panjang yang menggema di seluruh musala, membuat semua santri terdiam, membeku. Darah kini mengucur deras dari antara pahanya. Santri yang duduk di dekatnya panik. Beberapa berteriak, sebagian berlari memanggil ustazah, dan lainnya mundur ketakutan. Wajah-wajah pucat mengelilingi musala. Beberapa menangis, sebagian lainnya ketakutan bukan main. Ustaz Rahman turun dari mimbar dengan wajah tegang. Ia mendekat, tapi begitu melihat darah yang begitu banyak membanjiri karpet, ia berhenti. Wajahnya pucat pasi, tangannya bergetar. Ustazah Mutia berlari masuk, langsung menghampiri Laila yang kini nyaris tak sadarkan diri. Ia memeluk tubuh gadis itu, yang kini kedinginan, sambil menangis dan berteriak meminta tolong. Namun sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari balik darah yang mengucur deras, terdengar suara seperti tangisan bayi. Tapi bukan tangisan biasa. Tangisan itu melengking nyaring, seperti berasal dari dasar sumur tua. Semua santri terdiam. Bahkan Ustaz Rahman pun mundur beberapa langkah. Tiba-tiba lampu musala padam. Suasana berubah gelap pekat. Dan dalam gelap itu, terdengar suara serak mengerikan, seperti bisikan dari dunia lain. Kalian semua telah membiarkannya. Kilatan cahaya dari langit menyambar menara masjid, membuat semua orang menjerit. Saat lampu kembali menyala, Laila sudah pingsan di pelukan Ustazah Mutia. Karpet musala penuh darah, dan suara tangisan bayi sudah menghilang. Tapi bekasnya masih terasa. Bau amis menggantung di udara. Aura kematian merayap di dinding-dinding. Hari itu, musala ditutup, karpet digulung. Semua santri dikumpulkan untuk klarifikasi, tapi tidak ada yang berani bicara. Ketakutan terlalu besar. Mereka tak lagi melihat Laila sebagai santri. Ia kini seperti simbol kutukan yang menggantung di atas kepala mereka. Dan Ustaz Rahman, ia mulai kehilangan wibawanya. Tatapan santri padanya tak lagi penuh hormat. Ada keraguan, ada ketakutan, ada bisik-bisik tentang kebenaran yang selama ini ditutupi. Namun satu hal pasti, azab telah dimulai. Dan darah di karpet musala hanyalah permulaan. Laila yang mulai menggigil, berjalan tertatih masuk ke dalam bangunan itu. Udara di dalamnya lembab, dan bau karbol tua bercampur jamur memenuhi udara. Ia menyusuri lorong gelap, sampai tiba di sebuah ruangan dingin dengan tulisan pudar di atas pintu. Kamar mayat. Laila nyaris pingsan, tapi tubuhnya terlanjur lemah. Ia duduk bersandar di dinding kamar itu, menahan rasa sakit di perut yang seperti diremas dari dalam. Di sekelilingnya, ada meja logam berkarat, beberapa lemari besi tua, dan keranda kosong. Lampu di langit-langit hanya berkedip samar, membuat bayangan bergerak-gerak di dinding. Hening, terlalu hening, sampai terdengar suara. Suara pintu berderit, suara roda keranda yang ditarik, suara langkah yang tidak berasal dari dirinya. Laila bangkit pelan, tapi tubuhnya tidak bisa berdiri. Ia melihat sosok bayangan di ujung ruangan. Bayangan itu mendekat, tinggi, kurus, berjubah putih, wajahnya kabur, dan matanya seperti lubang gelap. Anakmu, bukan milikmu.
bisik makhluk itu. Laila menjerit. Ia merangkak ke pojok ruangan, memeluk perutnya yang kembali terasa berdenyut aneh. Dan dari balik perutnya, terdengar tangisan. Tangisan bayi, tapi bukan satu, melainkan banyak. Seolah ada banyak jiwa terjebak dalam rahimnya. Laila menutup telinga, tapi suara itu terus bergema dalam kepalanya. Tangisan, bisikan, jeritan, semuanya menyatu dalam malam yang membekukan. Dan saat ia menoleh ke tengah ruangan, 3 sosok putih berdiri mengelilinginya. Sosok perempuan, dengan wajah rusak, rambut panjang, dan mata kosong. Mereka seperti mayat hidup yang menyimpan dendam. Kami adalah yang dulu juga diperlakukan sama. Laila mengerang. Siapa kalian? Salah satu sosok mendekat. Tangan pucatnya menyentuh pipi Laila. Korban sebelum kamu. Anak-anak kami tak pernah lahir. Mereka menunggu di rahimmu. Tiba-tiba, perut Laila berguncang hebat. Seolah ada sesuatu yang ingin keluar paksa. Darah menetes lagi, tapi kali ini berwarna hitam pekat. Laila pingsan. Keesokan paginya, warga menemukan Laila tergeletak di depan bangunan tua itu. Tanpa ada luka, tanpa jejak darah. Tapi wajahnya pucat seperti mayat. Matanya terbuka lebar seperti habis menyaksikan sesuatu dari dunia lain. Saat dibawa ke klinik, dokter memeriksa perutnya dan tak menemukan janin. Rahimnya kosong, seolah tak pernah ada kehamilan sama sekali. Namun malamnya, di kamar mayat itu, seorang warga yang iseng memotret bagian dalam bangunan, melihat sesuatu aneh dalam hasil fotonya. 4 bayangan perempuan dan 1 bayi, tersenyum penuh darah. Sejak hari Laila diusir, Fitri tak bisa tidur dengan tenang. Suara tangis Laila, aroma darah yang sempat menguar di musala, dan tatapan kosongnya sebelum naik ke mobil tua itu terus menghantuinya setiap malam. Tapi bukan itu yang paling membekas. Yang tak bisa ia lupakan adalah sebuah rekaman rahasia di ponselnya. Beberapa minggu sebelum kejadian, Fitri pernah meminjamkan ponselnya pada Laila. Tanpa sengaja, Laila merekam sebuah suara dari balik jendela kamar Ustaz Rahman yang ia lewati saat mengantar makanan malam. Suara desahan, suara rayuan, suara tangisan, dan suara seorang laki-laki menyebut nama Laila dengan cara yang sangat tidak pantas. Rekaman itu masih ada. Malam itu, Fitri duduk sendirian di kamarnya. Jendela asrama perempuan sudah ditutup, dan semua teman sekamar sudah tidur. Tapi Fitri masih menatap layar ponselnya. Jarinya gemetar. Ia tahu, jika membuka rekaman itu lagi, tak akan ada jalan kembali. Namun ia juga tahu satu hal, Laila tidak berdosa. Dan kehamilan itu bukan aib yang ia ciptakan sendiri. Dengan tekad bulat, Fitri mulai menyusun langkah. Ia mencatat nama-nama ustaz, ustazah, dan para santri senior yang selama ini sering membungkam suara-suara sumbang. Ia mulai mencari tahu peristiwa-peristiwa lama, tentang santri perempuan yang tiba-tiba dikeluarkan tanpa sebab, tentang kabar bisik-bisik santriwati yang jatuh sakit, lalu menghilang. Ternyata bukan hanya Laila. Ada jejak, ada pola. Namun semakin banyak ia tahu, semakin aneh kejadian yang menimpanya. Setiap malam, Fitri mulai mendengar ketukan di jendela, padahal kamarnya ada di lantai 2. Saat ia mengintip, ia melihat sosok Laila, berdiri diam, tubuhnya basah kuyup, dengan mata kosong menatap langsung ke dalam. Namun saat jendela dibuka, sosok itu menghilang. Fitri mencoba menceritakan semuanya kepada Ustazah Nur. Tapi saat ia menyebut nama Laila, Ustazah itu langsung membentaknya. Berhenti bicara soal dia. Jangan bawa kutukan ke pesantren ini. Malam berikutnya, Fitri mencoba menulis semuanya ke dalam surat dan menyelipkannya ke bawah pintu kantor kepala pesantren. Tapi keesokan harinya, ia dipanggil. Di ruang kepala pesantren, Fitri duduk berhadapan langsung dengan Ustaz Rahman. Meja di antara mereka penuh kertas-kertas laporan, dan salah satunya adalah surat yang ia tulis. Fitri, kau anak baik. Jangan mencemari dirimu dengan fitnah seperti ini, kata Ustaz Rahman dengan suara lembut.
Tapi sorot matanya tajam. "Ustaz, saya tahu rekaman itu benar. Saya punya buktinya." "Laila tidak bohong, dia korban," ucap Fitri. Suaranya bergetar tapi tegas. Ustaz Rahman hanya tersenyum miring. Lalu ia berdiri, berjalan pelan ke belakang meja, menatap Fitri dari atas. "Aku bisa buat hidupmu di pesantren ini menjadi neraka, seperti aku membungkam yang lain," bisiknya pelan. Fitri langsung berdiri, gemetar ketakutan. Ia sadar, bahaya yang ia hadapi kini nyata. Malam itu, Fitri kabur dari asrama. Ia membawa tas kecil, ponsel, dan buku catatannya. Tapi tak bisa keluar dari gerbang utama, karena gerbang dikunci. Akhirnya, ia bersembunyi di gudang tua belakang dapur. Namun gudang itu menyimpan kejutan yang tak ia duga. Saat ia membuka lemari besi di sudut gudang, Fitri menemukan puluhan buku absen santriwati lama. Ada nama-nama yang tak pernah ia dengar. Tapi yang mengejutkan, di balik salah satu buku itu, ia menemukan selembar foto usang. Foto 3 santriwati tersenyum, berdiri di depan musala. Salah satu dari mereka adalah hantu yang dilihat Laila di kamar mayat. Fitri menjerit dan menjatuhkan foto itu. Tapi dari balik foto, ada tulisan tangan. "Kami tahu siapa dia sebenarnya. Jangan biarkan dia lolos seperti dulu." Fitri menggigil. Ia sekarang tahu, ini bukan sekadar aib pribadi. Ini adalah jaringan kejahatan yang diselimuti kesucian agama. Dan Laila hanyalah salah satu dari banyak korban. Malam itu, Fitri bersumpah, ia akan membongkar semuanya, biarpun harus bertaruh nyawa. Hening pagi di pesantren Darussalam tiba-tiba terguncang oleh satu suara kecil yang menyelinap lewat speaker musala. Saat para santri bersiap untuk salat duha, tiba-tiba suara azan terputus, tergantikan oleh sebuah rekaman. Suara berat laki-laki menghembus pelan, lalu terdengar desahan tertahan, tangisan perempuan, dan nama yang sangat familiar di telinga seluruh pesantren. "Laila, jangan menangis. Ini jalanmu menuju surga." Para santri terdiam. Suara itu begitu jelas, mengalir dari pengeras suara ke seluruh penjuru pesantren. Tak ada yang bicara, tak ada yang bergerak, kecuali satu orang, Ustaz Rahman, yang langsung berlari ke ruang teknisi musala dengan wajah merah padam. Namun semua sudah terlambat. Suara rekaman itu telah menyebar. Dan Fitri, dari balik gudang tua tempat ia bersembunyi, tersenyum getir sambil memegang ponsel. Ia sengaja menghubungkan ponselnya dengan sistem audio menggunakan koneksi Bluetooth tersembunyi yang ia temukan di ruang sound system saat kegiatan perayaan Maulid tempo hari. Ia menunggu waktu yang tepat, dan pagi ini adalah saatnya. Seluruh pesantren geger. Para ustazah saling pandang. Para santri laki-laki mulai bertanya-tanya. Beberapa santri perempuan mulai menangis, bukan karena terkejut, tapi karena merasa dibenarkan. Apa yang selama ini hanya rumor, kini terdengar nyata. Fitri tak berhenti di situ. Ia mengirimkan potongan rekaman itu ke beberapa santri yang bisa ia percaya. Ia tahu, pesantren akan mencoba menghapus jejak. Tapi jika rekaman itu sudah menyebar, kebenaran tak bisa lagi dikubur. Namun sore itu, petaka datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Fitri ditemukan. Ia ditarik paksa dari gudang oleh 2 santri senior laki-laki yang dikenal sebagai orang kepercayaan Ustaz Rahman. Mereka menyeretnya ke ruang belakang kantor pesantren. Di sana, Ustaz Rahman sudah menunggu. Wajahnya tidak lagi ramah, tidak lagi bersahaja. Kini tampak asli wajah seorang tiran. "Kau pikir kau siapa?" desisnya. "Hanya anak bau kencur yang sok jadi pahlawan." Fitri hanya menunduk. Tapi dari balik saku bajunya, ia diam-diam menyalakan fitur live di media sosial. "Aku cuma anak kecil," gumam Fitri pelan. "Tapi aku bukan pembohong. Dan aku tak sendiri." Layar ponselnya yang disembunyikan di bawah kerudung kecil mulai merekam semuanya. Kata-kata Ustaz Rahman, ancamannya. Bahkan saat ia meraih penggaris kayu besar dan mengayunkannya ke meja, semua terekam. Namun sebelum tangan Ustaz Rahman menyentuh Fitri, terdengar suara ramai dari luar. "Warga, polisi,
beberapa aktivis dari Lembaga Perlindungan Perempuan. Ternyata salah satu santri yang menerima rekaman tadi pagi langsung menghubungi kakaknya yang seorang jurnalis. Video rekaman tersebar cepat, dan dalam hitungan jam, pesantren Darussalam menjadi trending topik. Pintu kantor didobrak, Ustaz Rahman ditangkap. Fitri jatuh terduduk sambil menangis, bukan karena takut, tapi karena akhirnya ia bisa berkata, "Laila, kita tidak sendiri." Namun malam itu, di tengah sorak kegembiraan para santri yang merasa keadilan datang, Fitri bermimpi aneh. Ia berdiri di depan gerbang pesantren, yang kini terbuka lebar. Dari dalam kabut yang menggantung, 3 sosok perempuan berjubah putih berjalan perlahan ke arahnya. Di tengah mereka, Laila berdiri, tapi wajahnya kosong, matanya tak bergerak, dan dari balik punggungnya, muncul bayangan gelap berbentuk rahim, dengan tangan-tangan kecil mencakar dari dalam. Laila mendekat. Ia tidak tersenyum. Ia tidak bicara. Tapi satu bisikan menggema di kepala Fitri. "Keadilanmu hanya untuk dunia." Tapi kutukan ini belum selesai. Fitri terbangun. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Di meja samping tempat tidur, ponselnya menyala sendiri. Layar memperlihatkan pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Kami belum selesai. Kami ingin darah." Malam terasa sangat panjang bagi Fitri setelah mimpi itu. Ia tak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, wajah Laila muncul dengan tatapan hampa. Tubuhnya kaku, seolah tak lagi hidup, tapi juga belum mati. Dan tangan-tangan kecil itu mencakar dari balik perutnya, memohon sesuatu yang belum selesai. Keesokan paginya, pesantren Darussalam berubah menjadi tempat yang hampa. Ustaz Rahman sudah ditahan. Beberapa ustazah mengundurkan diri, takut nama mereka ikut tercemar. Beberapa santri senior laki-laki dipulangkan paksa ke rumah masing-masing. Namun, hawa dingin justru makin terasa di setiap sudut pesantren. Musala yang dulu selalu ramai, kini kosong. Para santri mulai melaporkan kejadian aneh, mendengar suara langkah kaki di lorong asrama saat semua tidur, pintu kamar yang tiba-tiba terbuka sendiri, dan bayangan perempuan berjubah putih yang berdiri di depan musala saat tengah malam. Fitri, yang kini dianggap pahlawan oleh banyak santri, justru mulai merasa sebaliknya. Ia merasa seperti sedang dikuntit. Tiap malam, bayangan Laila muncul di cermin. Kadang hanya setengah wajahnya, kadang hanya tangan, terjulur, meminta sesuatu. Kadang, suara tangisnya terdengar dari kamar mandi umum. Dan puncaknya terjadi 3 hari setelah penangkapan Ustaz Rahman. Salah satu santri perempuan ditemukan tewas di sumur belakang. Tubuhnya lemas, pucat, dan mata terbuka lebar menatap langit. Di dinding sumur, tergores kata-kata mengerikan dengan darah. "Kami tak butuh penjara. Kami butuh balas dendam." Pesantren kembali gempar. Kali ini, bukan karena aib manusia, tapi karena kutukan yang mulai bangkit. Fitri dipanggil oleh pengurus baru. Mereka meminta bantuannya untuk menenangkan para santri. Tapi Fitri tahu, ini bukan sekadar histeria. Ini bukan sekadar trauma. Ada yang terbangun. Ada yang menuntut. Malam harinya, Fitri memutuskan kembali ke gudang tua. Ia ingin melihat lagi lemari besi dan foto-foto yang ia temukan sebelumnya. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. 2 sahabatnya, Siti dan Nurul, ikut menemani. Di dalam lemari itu, mereka menemukan lebih dari sekadar dokumen. Tersembunyi di bawah tumpukan kitab tua, ada sebuah kotak kayu kecil berukir tulisan Arab. Saat dibuka, isinya adalah potongan rambut, serpihan kuku, dan secari kain kafan bertuliskan nama-nama perempuan. Salah satunya, tertulis, Laila binti Rasminah. Dan lebih mengejutkan lagi, ada 5 nama lain. Nama-nama yang tidak dikenal para santri saat ini, tapi tercatat dalam buku absensi pesantren lama. Mereka adalah santriwati dari 2 dekade lalu. Semua namanya telah dicoret. Fitri menatap Nurul dan Siti dengan mata berkaca. Ini bukan kutukan Laila saja, ini kutukan para korban sejak dulu. Seketika itu juga, angin bertiup kencang di dalam gudang.
lampu padam. Dan dari balik lemari, suara-suara tangis perempuan terdengar. Tangis yang pelan berubah jadi teriakan menyayat. 3 gadis itu berlari keluar. Tapi pintu gudang tertutup sendiri. Terkunci. Saat Fitri mencoba menendangnya, suara seorang perempuan terdengar tepat di telinganya. "Buka semua, atau kalian yang akan kami bawa." Pintu akhirnya terbuka. Tapi saat mereka keluar, pesantren sudah tak sama. Bendera hitam dikibarkan di depan musala sebagai simbol duka. Santri mulai dipulangkan paksa. Beberapa warga mulai berbondong-bondong datang dengan niat membakar pesantren itu, menyebutnya sebagai sarang iblis berkedok agama. Fitri berdiri di depan gerbang, memandang seluruh kekacauan itu. Tapi yang membuatnya menggigil adalah satu suara dari balik kerumunan. Suara anak kecil. Seorang gadis kecil berambut panjang dan kusut. Ia menatap Fitri dan berbisik. "Ibu bilang, darah belum cukup. Kau yang harus bawa kami pulang." Fitri menoleh. Tapi gadis kecil itu sudah menghilang. Dari kejauhan, kabut turun perlahan menutupi bangunan pesantren. Dan malam itu, satu-satu santri mulai kerasukan. Malam itu, pesantren Darussalam tampak seperti sebuah kota mati. Hujan turun deras, mengaburkan pandangan. Sementara petir menyambar setiap beberapa detik. Warga desa mulai menjauh, ketakutan dengan berbagai cerita yang beredar. Namun, bagi beberapa orang, malam itu adalah akhir dari segala yang tersembunyi. Fitri berdiri di halaman pesantren, menatap bangunan yang selama ini menjadi tempat ia mencari ilmu, namun kini berubah menjadi tempat penuh kekejian. Laila, para korban, semua yang terluka, semuanya berkumpul dalam satu amarah yang menggelegak. Dan Fitri tahu, malam ini, mereka akan mendapat balasan. Dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar, semakin mendekat, menambah ketegangan di udara. Fitri menoleh dan melihat bayangan perempuan berjubah putih muncul di antara kabut tebal. Wajahnya tersenyum, namun senyum itu bukan senyum kebahagiaan, tapi senyum kemenangan. "Laila." Dengan mata yang masih kosong, Laila mendekati Fitri, tatapannya lurus. Tanpa kata-kata, Laila menyerahkan sebuah benda kecil, sebuah batu hitam yang terasa dingin di tangan Fitri. Batu itu berkilau, meski tak ada cahaya yang menerangnya. "Ini, apa?" tanya Fitri, suaranya bergetar. Laila hanya mengangguk pelan dan menghilang ke dalam kabut. Fitri tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan batu itu. Namun instingnya mengatakan bahwa batu itu adalah kunci dari segalanya. Batu itu pasti terkait dengan kutukan yang selama ini membelenggu pesantren. Tanpa pikir panjang, Fitri berlari menuju musala, tempat pertama kali Laila menemukan dirinya terperangkap dalam lingkaran kutukan yang tak pernah selesai. Namun saat Fitri sampai di musala, ia merasa ada yang tidak beres. Musala yang biasanya tampak penuh kedamaian kini terasa berat, dipenuhi hawa dingin yang menusuk hingga tulang. Lampu-lampu di dalam musala berkedip, menyala-nyala, dan sekejap mati lagi. Fitri merasa seperti dikelilingi oleh sesuatu yang tak terlihat, seperti ada ribuan mata mengamatinya. Dengan hati yang berdebar, Fitri melangkah ke altar musala dan meletakkan batu itu di atas meja kayu. Seketika, suara-suara aneh mulai terdengar dari balik dinding, gemuruh yang menakutkan. Lalu suara tangisan bergema, semakin kuat. "Fitri, tolong kami." Fitri menoleh ke sekeliling, tetapi tak ada seorang pun. Itu hanya suara, tetapi seakan datang dari segala arah. Fitri menggenggam batu itu lebih erat, merasakan panas yang semakin membakar tangan. Lalu, tiba-tiba, musala itu tampak berguncang hebat. Dari dalam, keluar sosok perempuan yang wajahnya penuh luka dan darah. Santriwati yang pernah menghilang. Mereka berjalan perlahan, dengan tubuh yang seolah hancur, tetapi matanya memancarkan kemarahan yang luar biasa. Fitri tidak bisa lagi mundur. Ia tahu, ini saatnya. Dengan suara lantang, Fitri berteriak, "Aku akan mengakhiri ini semua. Aku akan memberikan kalian keadilan." Tiba-tiba, semua perempuan yang muncul menghilang ke dalam kabut. Namun di tengah-tengahnya, sosok besar muncul, Ustaz Rahman. Wajahnya rusak,
dengan tubuh yang tampak hancur, seolah ia hidup dalam siksaan abadi. Ia menatap Fitri dengan tatapan penuh kebencian. "Keberanianmu hanya akan mengantarmu ke jurang yang lebih dalam," katanya dengan suara mengerikan, menggelegar di seluruh ruang. Fitri merasa tubuhnya semakin lemas. Tanpa sadar, ia berlutut, seolah ada kekuatan besar yang menguasainya. Dan saat itulah ia melihat bayangan para korban berbaris di belakang Ustaz Rahman. Setiap santri yang terlanjur jadi korban muncul satu persatu, menatap Fitri dengan mata yang penuh amarah dan penyesalan. "Apa yang kamu lakukan tak akan menghapus dosa-dosanya," Ustaz Rahman berkata, menyeringai. Tiba-tiba, Fitri merasa sakit luar biasa di dadanya. Batu yang ia pegang terasa seperti bara api, seolah menghanguskan jantungnya. Namun, sebelum ia jatuh, sebuah suara datang dari dalam dirinya. Suara Laila, suara yang selama ini ia dengar dalam mimpinya. "Ini waktumu, Fitri. Kami percaya padamu. Hancurkan dia." Fitri menggenggam batu itu lebih erat dan berteriak, "Aku akan mengakhirinya." Dengan sekuat tenaga, Fitri melemparkan batu itu ke arah Ustaz Rahman. Batu itu meluncur cepat, dan saat batu itu menyentuh tubuh Ustaz Rahman, tubuhnya meledak dalam cahaya terang. Semua sosok arwah yang mengelilinginya ikut hancur, terdisintegrasi ke dalam debu yang berterbangan di udara. Seiring dengan ledakan itu, seluruh pesantren berguncang. Kabut yang melingkupi kawasan pesantren menghilang dalam sekejap. Angin dingin berhenti. Segala suara tangisan, suara langkah kaki, suara jeritan para korban, semua menghilang. Tiba-tiba, pesantren itu terasa hening. Mereka akhirnya bisa tenang. Namun, saat Fitri berdiri dan melihat ke sekitar, ia tahu bahwa ini belum berakhir. Kutukan ini takkan selesai selama masih ada yang tidak terungkap. Dari kejauhan, sebuah mobil putih meluncur ke gerbang pesantren. Di dalam mobil, seorang perempuan berpakaian hitam dengan wajah yang tak terlihat jelas menatap tajam ke arah Fitri. Fitri menyadari bahwa kutukan ini masih hidup, dan ia yang akan menjadi kunci akhir. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.